Baik, kita lanjutkan menghitung menggunakan rumus untuk uji F. Jadi uji secara simultan variabel X1 dan X2 apakah berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi yang pertama kita buat tabelnya dulu ya. Jadi kita buat tabelnya seperti tertera di layar. Sumber keragaman. Itu ada regresi, residual atau galat, ada total. Kemudian ada kolom derajat bebas, ada 3 baris. F itu ada 3 baris, F tabel ada 3 baris. Kita gunakan F tabelnya yang 5%. Jadi kita lakukan perhitungan dulu untuk mengisi tabel ini. Dianggap ini tabelnya belum ada. Jadi ini sudah saya hitung sebelumnya. Jadi sekarang langkah awal kita melakukan perhitungan dengan mencari JK totalnya. JK total itu didapat dari sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y pangkat 2 dibagi N. Jadi tadi kita sudah ketahui nilai sigma Y kuadratnya sebesar 1.725.000. Ya, jadi di perhitungan tadi sebelumnya kita dapatkan nilainya sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 dibagi N itu merupakan JK total. Jadi hasilnya 1.725.000.000 sekian. Nah, ini kita masukkan ke kolom JK total. Jadi kolomnya di sini kita masuk total 1.725.000.000 rupiah. Kemudian kita yang bisa kita isi lagi kolomnya itu adalah derajat bebasnya. Derajat bebas regresi itu P. P itu adalah jumlah dari variabel bebasnya. Jumlah variabel bebas ada 2, X1 dan X2. Kita isi. Kemudian derajat bebas galatnya. Derajat bebas galatnya itu rumusnya dari jumlah sampel ada 14 sampel. 14 dikurangi dengan variabel bebas jumlahnya 2, 14 dikurangi 2 dikurangi 1 dapat nilainya 11. Kemudian derajat bebas total itu jumlah sampel dikurangi 1. Jadi 14 dikurangi 1 dapat 13. Dan kita kembali ke perhitungan JK regresi. Jadi JK regresi atau jumlah kuadrat di baris regresi ini itu rumusnya adalah B1 dikali sigma X1Y kecil ditambah B2 dikali sigma X2 Y kecil. Jadi nilai B1 itu berapa? Jadi nilai B1 5,64 dikalikan dengan sigma X1Y kecil yaitu 32 juta sekian. Kemudian ditambah B2 0,31 dikalikan sigma X2Y kecil yaitu 4.854. Maka didapatkan hasil 1.703.000.000 sekian. Jadi JK regresi, JK di kolom regresi kita isi 1.703.000.000 sekian. Kemudian kita masuk ke JK galat. Jadi rumus JK galat itu JK total dikurangi dengan JK regresi. Jadi 1.725.000.000 sekian dikurangi 1.703.000.000 sekian didapatkan hasil 22.560.000. Jadi JK galatnya kita tuliskan 22.560.000. Kemudian kita isi kuadrat tengahnya. Jadi kuadrat tengah itu rumusnya JK regresi dibagi dengan jumlah variabel X. Jadi 1.703.000 kita bagi dengan 2. Maka didapat hasil 851 juta sekian. Kemudian KT galatnya itu rumusnya adalah JK kuadrat
galat dibagi dengan N dikurang P dikurang 1, yaitu 11. Jadi 22 juta sekian dibagi 11. Dapatkan hasil 2 juta sekian. Kemudian KT total. Jadi KT total itu 1.725.000.000 dibagi dengan 13. 13 itu dapat dari jumlah sampel dikurangi 1. Maka didapatkan hasil. Baik, kita lanjut ke F hitung. Jadi kita untuk menghitung F hitung yaitu KT regresi dibagi dengan KT galat, yaitu 851 juta dibagi dengan 2 juta. Maka didapatkan hasil 415, sekian. Kemudian F tabel. Jadi perhitungan F tabel itu kita bisa melihat di F tabel. Baik, kita lanjut ke F tabel. Jadi F tabel itu nilainya 3,98. Bagaimana cara membaca F tabel? Jadi F tabel bisa adik-adik download dari internet, ada juga di buku. Jadi di buku ekonometrika pada halaman terakhir pasti akan dilampirkan F tabel. Jadi cara melihat F tabel, jumlah sampel dikurangi P dikurangi 1 jadinya 11. Jadi 11 kita tarik garis ke kanan, kemudian jumlah variabel X-nya tadi kita gunakan F tabelnya 3,98. Lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, jadi dapat dikatakan secara simultan X1 dan X2 signifikan terhadap variabel Y, karena nilainya F hitung lebih besar daripada F tabel. Baik, setelah uji F, kita lanjut ke uji T. Jadi uji T ini untuk menganalisis secara parsial atau secara sendiri-sendiri variabel X1 terhadap Y, pengaruh variabel X2 terhadap Y. Baik, yang pertama kita buat kolom dulu. Jadi kita buat tabel dulu untuk mempermudah menghitung. Jadi sama seperti tabel uji F tadi, cuma kita menambahkan 2 baris, yaitu X1 dan X2. Kemudian kita tambahkan T hitung dan T tabelnya, karena sekarang kita melakukan uji T. Selanjutnya untuk menghitung nilai T hitung X1 itu didapat dari B1 dibagi dengan SB1. Untuk T hitung X2 itu didapat dengan menghitung B2 dibagi SB2. Tadi B1 dan B2 sudah kita dapatkan, sekarang kita mencari SB1 dan SB2. Selanjutnya T tabel pada uji 5%. Jadi kita melihat dari DB galatnya. DB galatnya yaitu N min P min 1, jadi DB galatnya itu 11. Jadi kita lihat kolom 11. Nanti kita akan jelaskan caranya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan bagaimana mencari SB1 dan SB2. Jadi yang selanjutnya kita mencari SB1. Jadi rumus SB1 adalah akar dari KT galat regresi dikali sigma X2 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. KT galat regresi tadi kita sudah dapatkan di uji F. KT galat regresi ya, nilainya adalah Rp2.050.000. Jadi Rp2.050.000 dikali sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat tadi juga sudah kita dapatkan 13.849.000.000 dibagi sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat nilainya 646.000 dikalikan sigma X2 kuadrat sama nilainya ya. Tadi berapa tadi? 13.849.000.000 dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. Sigma X1 X2 90 juta sekian pangkat 2. Maka kemudian hasilnya itu ingat diakarkan ya. Jadi hasilnya diakarkan didapatkan 6,24.
Jadi SB1 sudah kita dapatkan. Kita bisa menghitung kolom T hitung X1. Jadi cara menghitungnya B1 dibagi SB1. Tadi B1 sudah didapatkan, nilainya 5,64. Jadi 5,64 dibagi dengan 6,24. Hasilnya kita taruh di sini. Jadi hasilnya 0,903. Oke, lanjut. Kita mencari SB2-nya. Jadi SB2 akar dari KT galat regresi dikali sigma X1 kuadrat dibagi sigma X1 kecil kuadrat dikali sigma X2 kecil kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kecil pangkat 2. KT galatnya tadi sudah didapatkan, yaitu 2.050.000 sekian dikali sigma X1 kuadrat, nilainya 646.000 dibagi dengan sigma X1 kuadrat 600, nilainya 646.000 sekian dikali sigma X2 kuadrat, nilainya 13.849.000.000, kemudian dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2, sigma X1 X2 90 juta sekian pangkat 2. Maka jadi ingat hasilnya itu diakarkan ya. Jadi diakarkan, jadi akar dari KTGR dikali sigma X1 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 pangkat 2. Ingat diakarkan. Hasilnya didapat 0,042 sekian. Kemudian kita bisa masukkan di T hitung X2. T hitung X2 B2 dibagi SB2. Tadi B2-nya didapat 0,31. Jadi 0,31 dibagi 0,042 didapatkan hasil 7,351. Kemudian kita lihat T hitungnya, ET tabel. Jadi T hitung sudah didapatkan, X1 0,903, X2 7,35. Kemudian kita ke T tabel. T tabel 5% dengan DB galat. Jadi kita lihat distribusi T tabel, kita mencari yang uji dua arah. Kalau yang di atas uji satu arah, yang di bawah ini uji dua arah ya. Jadi dengan tingkat 5%, kita melihat DB galatnya adalah 11 tadi ya. Kita tarik garis ke samping dengan tingkat 0,05 atau 5%. Didapatkan nilai T tabelnya 2,201. Kita bulatkan ya, 2,201. Kita tulis di sini 2,201. Jadi didapatkan uji T hitung lebih kecil dari T tabel untuk X1 sehingga dia tidak signifikan. Jadi X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya T hitung X2 nilainya 7,3, itu nilainya lebih besar dari T tabel 2,2 sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita lanjut ke mencari nilai R². Jadi nilai R² itu untuk melihat apakah variabel X itu dia memiliki kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi variabel Y. Apakah di luar variabel X yang kita cantumkan pada penelitian masih ada variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap variabel Y, itu fungsi dari R kuadrat. Jadi rumusnya R kuadrat B1 dikali sigma X1 Y1 ditambah B2 dikali sigma X2 Y dibagi sigma Y2 sigma Y kuadrat. Kita tadi dapatkan hasilnya B1 kali sigma X1Y adalah 180 juta sekian ditambah sigma X2Y dikali B2 didapatkan 1.522 sekian. Hasilnya adalah 1.703 sekian. Kemudian dibagi dengan sigma Y kuadrat. Jadi sigma Y kuadrat 1.725 juta. Jadi kita tuliskan 1.725 juta sekian. Kemudian nilainya dibagi, hasilnya 0,987. Jadi 90 artinya 98,7%
variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi variabel Y. Jadi hanya sekitar sebesar 1,3% ada variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi variabel Y. Jadi cukup kecil variabel bebas lainnya. Jadi X1 dan X2 sudah dapat dikatakan mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Jadi sekian analisis regresi linear berganda dengan menghitung menggunakan rumus. Silakan nanti adik-adik lihat hasilnya apakah sama dengan menghitung penggunaan software SPSS. Jadi untuk informasi saja, saya memberikan perhitungan dengan menggunakan rumus ini untuk memberikan pembuktian kepada adik-adik bahwa nilainya dengan menggunakan rumus sama dengan nilainya dengan menggunakan software. Tapi nanti untuk penelitian skripsi adik-adik hanya cukup menggunakan software saja, tidak usah dihitung menggunakan rumus. Jadi ini hanya untuk mengetahui. Jadi nanti kalau ditanya apakah bisa menghitung secara manual, berarti adik sudah pernah. Silakan digunakan rumus yang telah saya berikan. Karena sekarang kita sudah sangat dibantu oleh penggunaan dari software. Baik, sekian perhitungan menggunakan rumus. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.